anak yang dipercaya untuk mewakili AN ya, selalu siap. Dan mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat, semangat. Tidak lupa kita panjatkan salam salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalian nanti dan seterusnya selalu mendapat keberkahan, keselamatan, dan seterusnya. Anakku yang berbahagia, mari kita awali saja dengan berdoa ya. Kita berdoa, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dan kegiatan ini semoga dihitung sebagai amal kita, amal kebaikan. Mari kita awali dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan apapun yang kita inginkan tercapai dengan baik dan kita selalu mendapat kesehatan dan kelancaran. Siswa yang berbahagia, kita kali ini akan melanjutkan pendalaman materi AN yang kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Yandri. Kami mohon ya anak-anakku semuanya ikuti dengan seksama, sungguh-sungguh walaupun tidak terlalu serius, tetapi sungguh-sungguhnya itu harus ada ya. Jadi santai, serius maksudnya seperti itu. Terus perlu dipersiapkan alat-alat yang akan dipakai seperti buku AN-nya, alat tulisnya. Dan nanti silahkan kalian interaktif ya. Interaktif itu bisa bertanya kalau memang belum jelas bisa bertanya baik lewat chatting ya yang di bawah ini atau langsung kepada Pak Yandri. Gitu ya. Semuanya sudah siap? Baik. Sudah. Kita awali, kita mulai saja pendalaman ini dan saya harapkan yang belum ditampakkan ya wajahnya dibuka videonya ya biar teman-teman itu mengenal dan Pak Guru, Bu Guru juga mengenal wajah kalian semuanya. Kalian kan di rumah kan, jadi bisa buka masker nanti tampak. Kalau di sini masih banyak yang lain jadi masih pakai masker ya. Kalau di rumah kan biasanya sudah copot karena hanya sendiri ya. Ya yang lainnya dibuka ya. Baik. Begitu Pak Yandri, waktu dan tempat saya serahkan saja ya Pak Yandri sampai dengan waktu yang diperlukan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radiman atas waktu yang diberikan. Oke anak-anak, berjumpa lagi bersama Pak Yandri. Kali ini kita akan berada di pendalaman materi asesmen untuk materi literasi. Ya, bagi anak-anak yang di ruangannya kok masih kurang tenang mungkin bisa di mute dulu mikrofonnya. Ini Pak Yandri tadi masih dengar waktu Pak Radiman menyampaikan pembukaan masih beberapa anak yang di ruangannya belum tenang, belum bagus untuk melakukan belajar. Ya. Nah, anak-anak yang masih di ruangan yang kurang tenang bisa di mute dulu. Nah, anak-anak tentu anak-anak udah menyiapkan ya di buku AKM-nya ya untuk halaman 77, 78 dan halaman 81, 82. Apakah anak-anak sudah mengerjakan? Sudah. Ya, sip. Kalau sudah mengerjakan kira-kira gampang atau susah anak-anak untuk soal-soal yang gampang. Mudah-mudah gampang. Ya. Halaman 1 sama 82 tuh, Pak. Ya,
70, 78, dan 81, 82 itu materi-materi yang mungkin anak-anak tidak dapatkan di atau anak-anak yang mungkin materi baru, soal baru yang tidak ada mungkin di tematik, tapi mungkin ini materi baru buat anak-anak yang belum pernah ya. Oke, kita akan mulai saja di halaman 77. Nah, 77 di situ ada poster ya, ini poster ya. Poster ini tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB online di Provinsi DKI Jakarta. Alur pendaftaran PPDB online jalur domisili. Nah, ini ada ini khusus untuk di DKI Jakarta ya. Di dalam soal ini ada 6 tahapan yang harus dilalui ketika ingin mendaftar PPDB atau ingin mendaftar sekolah ya, ada 6 tahapan. Anak-anak cermati dulu dari pertama calon peserta didik baru datang ke sekolah, kemudian operator melakukan verifikasi, kemudian yang ketiga calon peserta didik menerima akun, keempat calon peserta didik melakukan aktivasi, login dan memilih sekolah, kelima calon peserta didik mencetak tanda bukti, dan keenam calon peserta didik melihat hasil seleksi secara online. Jadi ada 6 tahapan, anak-anak baca dengan seksama jika nanti di AKM yang sesungguhnya, AKM ketika anak-anak mendapatkan soal seperti ini, pertama anak-anak memang harus mencermati bacaannya atau teksnya yang ada di dalam soal tersebut dengan teliti. Baru kemudian kita akan membahas soal-soal yang ada di dalam teks tersebut. Soal pertama, coba dibacakan siapa ya? Rama, Putra Aditya Ramadhani, 5C, Rama. Nomor 1. Yuk, Rama dibacakan. Oke, Rama udah Pak. belum? Ya, Rama udah belum? Udah siap? Udah. Ya, dibacakan nomor 1 halaman 78, Rama. Ini. Apa yang harus dilakukan para calon peserta didik baru pada saat baru mendaftar? Apa? Mendaftar secara online pada, nggak tahu Pak, wajah. Ya, ini apa yang harus dilakukan oleh para calon peserta didik baru saat mendaftar? Nah, anak-anak bisa melihat di, ini bentar Pak Yandita. Pak. Nah, ini bisa melihat di langkah pertama. Pada saat mendaftar ini ada di langkah pertama. Kan pertama saat mendaftar berarti yang dilihat adalah langkah pertama. Ya, langkah pertamanya yakni calon peserta didik baru datang ke sekolah terdekat dengan membawa syarat berkas persyaratan. Tapi ini yang berarti jawabannya Rama tadi apa? Yang halo Rama. Apa? Oh A. Oh jawabannya Rama A. Nah, tapi kita lihat ini di langkah pertama itu calon peserta didik datang ke sekolah terdekat dengan membawa berkas persyaratan. Jadi yang pertama itu jangan langsung mendaftar online, tapi membawa berkas persyaratan dulu ke sekolah terdekat. Ya, jadi langkah pertama itu ada di teks nomor pertama ini. Ya, jadi jawabannya apa, anak-anak? Ini. Nah, ini udah Pak yang di lingkaran ini yang pertama ini. Nah, ini yang pertama. Berarti apa jawabannya dong? Pak, tapi buku tulisannya membaca berkas Oh, persyaratan. ya, di buku itu ada kesalahan tulis, anak-anak boleh dicoret dengan pensil. Dicoret dengan pensil itu membaca, yaitu yang sebenarnya adalah membawa. Membawa, bukan membaca. Membawa berkas persyaratan. Nah, boleh dicoret-coret dulu. Huga itu dicoret, bawa pensil enggak Huga itu?
Ya, dicoret dulu ya. Membaca itu menjadi membawa. Jadi kalau sudah diganti membawa berkas persyaratan ke sekolah terdekat, kira-kira jawaban yang benar apa? C. Oke. A. Jawabannya adalah C. Kok nggak bisa di ini? Oh ya udah. Kemudian nomor 2, Mas Pak Yandi minta Abian 5A. Nomor 2 dibacakan soalnya. Hal berikut yang harus dilakukan oleh calon peserta didik baru adalah mendatangi sekolah terdekat, menyerahkan tanda bukti pendaftaran online mandiri ke sekolah tujuan, melakukan aktivitas dan login ke akun pendaftaran online mandiri, mendatangi sekolah tujuan untuk melakukan pendaftaran. Nah, pertama anak-anak anak-anak masih harus melihat di pertama ini yang tadi Pak Yandi ini peserta didik datang ke sekolah terdekat. Nah, berarti pertama kali yang dilakukan peserta didik adalah apa? Mendatangi ke sekolah terdekat, ya. Jadi pertamanya adalah mendatangi ke sekolah terdekat. Kemudian apalagi yang kedua, kira-kira Pak Yandi minta jawabannya Yumna. Yang kedua apa? Hal yang harus dilakukan peserta didik berikutnya apa? Setelah mendatangi sekolah terdekat. Nomor ya itu udah soalnya, jawabannya apa? Jawabannya aja. Kira-kira apa? Yang ada di kolom. Pendaftaran online mandiri ke sekolah tujuan, melakukan aktivitas dan login ke akun pendaftaran online mandiri. Oh. Terus ini yang harus anak-anak perhatikan ini. Calon peserta didik. Kalau melakukan aktivasi, ini yang dilakukan siapa? Melakukan aktivasi itu tugasnya operator sekolah, bukan peserta didik. Nah, jadi untuk calon peserta didik itu tidak melakukan aktivasi. Yang melakukan aktivasi adalah operator sekolah. Jadi anak-anak perhatikan di sini. Ini ada tulisannya calon peserta didik. Nah, calon peserta didik. Tapi di sini yang melakukan aktivasi adalah operator sekolah. Jadi ini bukan peserta didik yang melakukan. Berarti untuk yang melakukan aktivasi ini adalah jawaban yang keliru. Ya. Dah? Paham? Nah, menyerahkan tanda bukti pendaftaran online ke mandiri ke sekolah tujuan. Benar atau salah? Yang kedua, kira-kira Nana? Benar. Ada di poin keberapa kira-kira kalau benar? Ya. Oke. Kira-kira apa jawaban berikutnya? Yang kelima. Oh, yang melakukan calon peserta melakukan aktivasi Oh. Ini mungkin ada yang salah ya. Login ke akun aktivasi. Dan login. Oh iya, yang menyerah bentar. Melakukan aktivasi. Oh, ini benar ya, ini login. Maaf. Pak Yandi keliru, ini ada yang keliru ya. Jadi ini benar karena ini ada kata-kata loginnya ya, ada kata-kata login. Login ke akun pendaftaran online mandiri. Ini sesuai dengan yang ada di sini ya. Ini ada login ke dan memilih sekolah secara mandiri. Ternyata aktivasi juga ada anak-anak. Aktivasi ini ada di kolom letak di urutan keempat ini, calon peserta didik melakukan aktivasi. Maaf, yang verifikasi tadi ternyata operator sekolah, ini aktivasi bukan verifikasi.
Oke, Pak Yandi salah baca tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah yang melakukan aktivasi ya. Aktivasi itu berarti calon peserta didik dan login memilih sekolah secara online mandiri. Benar yang C. Oke, lanjut aja soalnya. Maaf tadi ada kekeliruan. Kemudian Pak Yandri minta les K5C untuk membaca soal nomor 3. Leska ada? Leska, Pak. halo. Iya. Dibacakan soal nomor 3-nya. Pasangkan pernyataan pada sisi kiri dengan jawaban yang tepat pada sisi kanan. Ya, kira-kira hal yang dilakukan calon peserta didik apa pertama kali? Peserta didik sama operator beda loh. Sama ya seperti yang Pak Yandi terangkan tadi, untuk operator itu verifikasi. Ingat. Aku tahu apa jawabannya. Apa jawabannya? Wah. Ya, benar. Yang Dilakukan login pada akun cetak bukti pendaftaran ya, Pak. diri. Oke, tepat. Kalau hal yang dilakukan memeriksa validitas berkas pendaftaran. Oke, tepat sekali. Untuk hal yang dilakukan calon peserta didik pertama adalah login pada akun siswa ya. Ini ada dilihat di keempat ini ya, di apa namanya? Langkah keempat, calon peserta didik melakukan aktivasi login dan memilih sekolah secara online mandiri. Oke. Untuk yang kedua yang dilakukan peserta didik adalah mencetak bukti pendaftaran online secara mandiri. Ini ada pada urutan ke-5. Calon peserta didik mencetak tanda bukti secara online. Nah, ini ada pada langkah nomor 5. Kemudian yang dilakukan operator sekolah apa? Yang dilakukan operator sekolah adalah memeriksa validitas berkas pendaftaran. Nah, ini ada di urutan nomor 2. Nah, ini operator sekolah melakukan verifikasi berkas dan mencetak akun pendaftaran. Ini adalah yang dilakukan oleh operator sekolah seperti yang Pak yang diterangkan tadi yang di nomor 2. Kemudian anak-anak sudah paham belum? Sudah sampai sini? Sudah paham belum? Udah. Oke. Lanjut. Kemudian nomor 4. Pak Yandi minta Anda 5C untuk membacakan soal sekaligus menjawab pertanyaannya. Pengumuman tersebut itu ditujukan bagi siapa kira-kira Anda? Calon peserta. Oke, boleh. Ini jawabannya luas lah. Besok kalau ada soal seperti ini anak-anak boleh menjawab dengan kata-kata anak-anak sendiri. Jadi anak-anak luas jawabannya. Kira-kira kalau Anda tadi sudah menjawab calon peserta, kira-kira ada lagi nggak yang punya pendapat lain? Pak Yandri minta Davina 5D. Davina 5D. Ya, apa kira-kira nomor 4? Pengumuman tersebut ditujukan bagi siapa? Calon peserta didik baru. Oke, calon peserta didik baru. Boleh ya, seperti tadi ya yang Anda. Nah, pengumuman tersebut ditujukan kepada para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah yang berlokasi di DKI Jakarta. Jadi kita di dalam pengumuman ini ada apanya? Ada keterangan lah, ada keterangan yang mengatakan bahwa ini dalam lingkup di DKI Jakarta. Ini ada DKI Jakarta.
Jakarta. Penerimaan peserta didik baru PPDB online Provinsi DKI Jakarta. Makanya kita boleh menjawabnya dengan secara lengkap akan lebih bagus lagi. Para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah. Sekolah di mana? Sekolah di Yogyakarta atau sekolah di Bandung atau sekolah di Surabaya. Oh, di sini ada tulisannya Provinsi DKI Jakarta. Jadi para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah yang berlokasi di DKI Jakarta. Karena di sini ada tercantum lokasi PPDB yang sesuai dengan ini tuh di mana? Ternyata di Jakarta. Nah, disebutkan sekalian lokasinya. Jadi siapanya disebutkan, siapanya siapa? Siapanya adalah para orang tua. Kemudian keterangan ingin apa yang ingin dilakukan, yakni mendaftar anaknya ke sekolah. Lokasinya di mana? Jakarta. Jadi anak-anak terbiasa menjawab secara lengkap. Jadi siapanya ditunjukkan, tadi udah benar. Mahasiswa yang ingin mendaftar boleh, tapi kurang lokasinya. Lokasinya juga kalau ada di keterangan dicantumkan sekalian, yakni di Jakarta, di DKI Jakarta. Seperti itu tuh ya anak-anak. Kemudian nomor 5 Pak Yandi minta siapa ya ini? Aldrik aja. Aldrik 5B. Aldrik 5B. Oke, dibacakan sekalian dijawab juga. Membaca teks pengumuman tersebut, hal apa saja yang harus dilakukan para calon peserta didik baru pada saat mendaftar? Apa kira-kira Aldrik punya jawaban enggak? Pada saat mendaftar, pertama-tama dari awal dulu. Dekat. Oke, benar. Pas persyaratannya. Oh, sip. Terus habis itu aplikasi login. Oke, ya benar. Terus habis itu mencetak tanda bukti pendaftaran. Ya. Terus kemudian terakhir yang dilakukan peserta didik. Calon peserta didik baru melihat hasil seleksi secara online. Oke, benar. Ada 4 ya, benar. Jawabannya memang itu. Kita bisa ngelihat ini. Calon peserta didik. Yang kita cermati adalah calon peserta didik baru. Setelah melihat pengumuman, kira-kira apa yang harus dilakukan calon peserta didik? Pertama, yang ini yang ada tulisannya calon peserta didik, calon peserta didik. Ini ada tulisannya calon peserta didik baru. Ini calon peserta didik baru. Calon peserta didik baru. Calon peserta didik baru. Calon peserta didik baru. Jadi yang ada tulisannya operator sekolah nanti dihiraukan saja ya. Ini kan ada tulisan nomor 2 itu langkah yang dilakukan bukan langkah oleh peserta didik, tapi langkah oleh operator sekolah ya. Yang nomor 2 ini kan langkahnya yang dilakukan oleh operator sekolah ya. Ini langkah yang dilakukan oleh operator sekolah bukan peserta didik. Jadi langkah nomor 2 ini untuk nomor 5 langkah nomor 2 dilewati karena ini adalah yang dilakukan oleh operator sekolah. Jadi yang dilakukan peserta didik hanya mendatangi, terus ini tadi login, mencetak, terus melihat. Oke, lengkapnya. Tadi yang dilakukan benar pertama adalah mendatangi sekolah terdekat dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan pengumuman nomor 1. Kemudian melakukan aktivasi login dan memilih sekolah secara online mandiri. Ya, ini benar ada di nomor 4. Kemudian yang ketiga mencetak tanda bukti. Nah, ini mencetak tanda bukti. Kemudian yang keenam adalah melihat hasil secara online. Ya, benar. Terus ini yang pertama ini yang harus dilakukan ya. Oke. Ada anak-anak yang mau bertanya sampai sini?
Jadi nomor 2-nya kita lewati karena yang dilakukan oleh operator sekolah. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak sampai sini sebelum berlanjut ke materi selanjutnya? Tidak. Oke. Berarti udah paham ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita hapus dulu. 81-82. Ya kan? Hapus dulu ya. Ini ada yang baru datang, Alvaro. Oke. Kita buka anak-anak halaman 81. Anak-anak dibuka halaman 81 tentang petunjuk penggunaan paramek kalau di soal ini. Halaman 81 tentang petunjuk penggunaan paramek. Sudah dibuka? Sudah? Coba dibacakan nomor 11. Nomor 11 Pak Yandi pengen dibacakan oleh Restu. Restu nomor 11. Ini yang gampang. Mana Restu? Ya. Ya, dibacakan nomor 11 Restu. Berapa dosis maksimal obat ini dalam 1 hari? Nah, kira berapa kalau dari bacaan tersebut maksimal dosisnya dalam 1 hari berapa Restu? Dijawab sekalian. A, B, C atau D? A. A. Dari mana itu? Lihatnya di mana Restu? Kok A? Aturan pemakaian. Oh, aturan pemakaian coba dibaca aturan pemakaiannya. Restu bacain. Nah, di atas ini mau 2-3 kali sehari 1 tablet. Nah, ini 2-3 kali sehari 1 tablet. Nah, ini Restu maksudnya di sini oke anak-anak yang mungkin belum paham ya mengenai aturan pemakaian obat. Nih di sini Pak Yandi coba coret-coret dulu. Kok bisa enggak? Bentar. Nih. Ada anak usia 12 tahun. Bentar. 12 dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 2-3 kali sehari 1 tablet. Nah, ini bukan maksimal dalam sehari 1 tablet, tapi orang yang memakai paramek ini boleh meminumnya 2-3 kali sehari. Nah, setiap minum itu dianjurkan hanya 1 tablet sehari. Dan maksudnya jadi 1 tablet sekali minum. Misalnya mau 2 kali sehari itu berarti pagi dan malam. Nah, paginya 1 tablet, malamnya 1 tablet. Nah, sementara kalau 3 kali sehari itu berarti pagi, siang, malam. Maksudnya paginya 1 tablet, siangnya 1 tablet, malamnya 1 tablet. Berarti ada 3 kali sehari. Oke. Berarti maksimalnya di sini adalah bukan terletak di 1 tabletnya, tapi terletaknya di sini maksimalnya 2-3 kali. 2 kali boleh, 3 kali boleh. Tapi yang ditanyakan di sini adalah maksimal. Maksimal itu paling banyak. Jadi kira-kira paling banyak berapa Restu kalau sudah dari penjelasan Pak Yanti tadi? 3. Oke, berarti maksimal adalah 3. Oke, benar. Kemudian nomor 2 Pak Yandri pengen dengar suaranya Huga.
Huga Khalaf Lutfi. Coba Huga, dibacakan soal nomor 12. Wah, kok belum dengar Huga? Mikrofonnya udah dihidupin belum Huga? Udah ya. Ngelek palingan Pak. Ya, ada. Yuk, dibacakan lagi Huga. Obat ini sebaiknya dikonsumsi bila kamu mengalami Apa? sakit kepala. Sakit kepala dan apa? Sakit gigi. Oh, lah, Huga mencarinya di mana itu? Di bagian apa kira-kira? Kok bisa tahu sakit gigi dan sakit kepala? Kira-kira mencarinya di mana? Indikasi. Oke, indikasi. Jadi anak-anak bisa mencarinya obat ini sebaiknya dikonsumsi bila kamu mengalami apa? Anak-anak bisa mencarinya di kolom indikasi. Indikasi itu adalah kondisi yang menandakan bahwa si pasien atau penderita itu perlu mendapatkan obat tersebut. Jadi saat kondisi sakit kepala maupun sakit gigi, orang tersebut berhak untuk mendapatkan obat Paramek ini kalau di soal ya. Ini kok nggak ada anunya. Nah, ini anak-anak bisa melihat di kolom indikasi meringankan sakit kepala dan sakit gigi. Indikasi ya. Jadi kalau anak-anak pengen melihat ini obat ini sebaiknya dikonsumsi siapa, itu adalah di indikasi, yakni kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan obat tersebut, yakni di kolom indikasi. Tadi jawabannya Huga sudah tepat belum ya? Ya, sudah tepat. Sakit gigi dan apa Huga satu lagi? Sakit kepala. Sakit kepala. Sip, pintar. Kemudian soal selanjutnya Pak Yanti minta dibacakan oleh Rizky 5D. Rizky 5D nomor 13. Pasangkan pernyataan pada sisi kiri dengan jawaban yang tepat pada sisi kanan. Nah, satu aja kira-kira yang benar yang mana? Dari efek samping dulu boleh? Ya, yang efek samping dulu boleh. Sampingnya menyebabkan kerusakan hati jika dikonsumsi jangka lama. Oh ya, kira-kira melihatnya di mana si Rizky? Melihatnya itu di kolom nomor berapa atau di bagian apa? Di efek samping. Sip, benar. Ya, anak-anak bisa melihat pertamanya di sini, di efek samping. Rizky sudah tepat. Penggunaan dosis besar dan jangka lama menyebabkan kerusakan hati. Ini udah tepat ya berarti. Di sini juga. Nah, itu udah tepat yang dijawab oleh Rizky. Kemudian Pak Yandi minta Nafisya untuk yang kontraindikasi. Pak Nafisya menjawab yang kontraindikasi kira-kira sesuai di bagian mana? Kontraindikasi itu yang kolom kontraindikasi juga. Ini ada kontraindikasi. Kolom kontraindikasi yang atas penderitaan gangguan fungsi hati. Apa? Ini coba Nafisa. Nafisa. Ini tadi siapa yang jawab? Aku Pak. Ya. Siapa? Danis. Siapa? Belum ku ganti namanya. Oh ya. Kontraindikasi kita bisa lihat di kolom kontraindikasi ini. Nah, ini anak-anak bisa cermati di kolom kontraindikasi. Nah, siapa tadi yang menjawab? Aku Pak. Siapa namanya? Aku. Siapa namanya? Danis. Oh, Danis. Nah, apa jawabannya Danis tadi? Pertama. Kontraindikasi tadi. Jawabannya. Penderitaan gangguan fungsi hati. Nah, benar. Itu bisa dilihat di kolom kontraindikasi ya. Danis, benar. Penderita gangguan fungsi hati.
Kemudian yang kedua apa ya si Nafisa tadi Nafisa apa kontraindikasi yang kedua? Nomor 2 apa kira-kira? Ada nggak kontraindikasi yang kedua? Anak usia di bawah Anak usia di bawah 11 tahun? Nah, di situ nggak ada. Jadi kontraindikasi yang kedua yakni penderita hipersensitif terhadap salah satu komponen. Nah, di dalam komponen paramek itu ada apa, Nana? Komponen itu di sini. Tablet ini mengandung apa? Mengandung apa? Paracetamol. Terus apa? Propipozon, propinazon. Terus ada kafein. Nah, terus ada yang terakhir ini. Jadi tablet ini mengandung 4 bahan ini. Kontraindikasi yang kedua yakni dia hipersensitif. Hipersensitif, sangat sensitif. Jadi kontraindikasi kedua adalah orang yang sangat sensitif terhadap salah satu komponen yang ada di sini. Komponen yang ada di sini yang ada di dalam pilihan jawaban yang Orang mana? dengan alergi terhadap kafein. Ya, benar. Karena di sini ada kafein. Dan di sini ada kata-kata hipersensitif. Berarti sangat sensitif. Ya. Anak-anak bisa, kalau di sini kan anak-anak usia di bawah 11 tahun tidak ada di dalam kontraindikasinya. Nah, hanya ada di aturan pemakaian tapi tidak ada di kontraindikasi. Sementara yang ditanyakan di sini adalah kontraindikasi. Jadi anak-anak bisa melihat di kontraindikasi penderita hipersensitif terhadap salah satu komponen. Komponennya apa aja? Komponen obat. Komponen obat ya ini anak-anak bisa lihat di sini. Nah, bisa dilihat di kolom ini komponennya ada di sini. Komponennya ada paracetamol, propizon, kafein dan yang terakhir ini. Nah, di sini ada juga di dalam jawaban adalah kafein. Ini ada kafeinnya juga, berarti cocok. Oke, gitu ya. Berarti jawabannya yang kemudian kontraindikasinya adalah orang dengan alergi terhadap kafein. Jelas atau belum? Jelas? Yes. Oke. Dilanjutkan nomor 14. Pak Yanti minta yang belum siapa ya? Tacak belum, Tacak nomor 14. Ya Pak, apa Pak? Nomor 14 dibacakan sekaligus dijawab. Ini dia contoh langganan. Obat tersebut bekerja dengan cara meringankan sakit kepala, Apa? hilangkan sakit kepala. Meringankan sakit kepala. Oke, benar. Terus siapa lagi? Abian apa? Abian 5A. Abian 5A ada di tempat nggak ya? Dimas, kalau nggak ada Abian, Dimas. ada apa Pak? Ya, Dimas. Obat tersebut bekerja dengan cara apa? Jawabannya Dimas. Obat tersebut bekerja meringankan sakit kepala dan sakit gigi. Oke, ini obat tersebut bekerja dengan cara anak-anak boleh melihat di efeknya. Efek yang ada tulisan efek di mana? Di sini. Nah, ini efeknya meringankan rasa
sakit atau ini khasiatnya kombinasi yang saling memperkuat khasiat analgetik atau meringankan rasa sakit. Jadi obat tersebut bekerja dengan cara meringankan rasa sakit. Anak-anak bisa melihatnya di bagian efek. Ini ada kata efek. Nah, bekerja dengan cara apa? Anak-anak bisa lihat di efeknya. Nah, jadi nanti kalau anak-anak mendapat soal yang sama seperti ini tentang obat-obatan, nah anak-anak bisa mengerjakan dengan teliti lagi. Ya ini bekerja dengan cara itu anak-anak bisa melihat di efek. Tadi sudah tepat juga, meringankan sakit gigi sudah tepat. Oke. Nah, benar. Efeknya untuk meringankan rasa sakit ya. Boleh. Kemudian nomor 15 Pak Yandi minta Hilmi dibacakan sekaligus dijawab. Hilmi 5A. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Hal apa yang sebaiknya dilakukan bila seseorang mengonsumsi obat ini? Yuk, satu aja Hilmi. Apa yang dilakukan bila seorang mengobat ini? Tahu ini obat ini menyebabkan kantuk. Lalu apa yang kita lakukan? Satu. Jadi tidak hilang, segera hubungi dokter atau unit punya layanan kesehatan. Oh, ya. Ini sebenarnya ini jawabannya luas. Yang perlu anak-anak perhatikan adalah obat ini menyebabkan kantuk. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau minum obat ini biar Minumnya waktu malam, Mbak. Nah, Kalau minum obat ini dilarang berkendara. siapa ini tadi yang jawab? Abian. Oke, bagus. Maaf, Kemudian Pak Yandi minta Fikri, apa jawabannya? Abian udah tepat tadi. Fikri apa lagi? Iya, Pak. Apa, Nomor Fikri? 15. Nomor 15. Obat ini kan kantuk. Yang sebaiknya dilakukan belajar konsumsi obat ini. Apa? Segera bawa ke dokter, Pak. Loh, tahu obat ini menyebabkan kantuk. Ini obat ini menyebabkan kantuk. Apa yang dilakukan bila mengonsumsi obat ini? Apa kita habis mengonsumsi obat ini langsung ke dokter? Wah, itu obat kantuk nih, terus aku ke dokter atau gimana? Mengonsumsi jangan sering-sering. Apa? Mengonsumsi jangan sering-sering. Oh ya, mengonsumsi jangan sering-sering. Ya, coba Pak Yandi pengen dengar Alvaro 5B. Obat ini menyebabkan kantuk. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Udah tahu nih obat ini udah menyebabkan kantuk. Lalu apa yang dilakukan? Udah tahu ini obat ini menyebabkan kantuk. Lalu apa yang harus dilakukan berarti? Setelah minum istirahat. Setelah minum istirahat. Siapa tadi yang menjawab? Abian lagi. Oke, pintar. Pertama, anak-anak tidak boleh saat mengonsumsi ini tidak sedang berkendara. Karena ini menyebabkan kantuk. Nanti kalau kita berkendara, takutnya nanti terjadi tabrakan. Kalau kita ngantuk waktu kita nyetir mobil atau nyetir motor, bahaya banget kan? Apalagi kalau yang nyetir, bagian yang nyetir sopirnya misalnya ayah atau siapa yang saat berkendara nggak boleh minum obat ini karena obat ini ngantuk. Ngantuk itu konsentrasi kita jadi berkurang. Jadi kalau udah ngantuk nggak boleh berkendara, nanti bikin kita konsentrasi di jalannya. Obat ini mengandung kafein menyebabkan kantuk. Jadi ngantuk, jadi tidak. Nah. Kemudian tidak sedang melakukan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Nah, tidak sedang melakukan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi, misalnya anak-anak sedang mau ujian nih, mau ujian lah kita meminum
obat yang menyebabkan kantuk. Nah, yang akan terjadi adalah konsentrasi kalian saat mengerjakan ujian menjadi terganggu. Kantuk atau ngantuk sih? Nah, Menyebabkan kantuk. nah. Kemudian apa lagi? Kemudian minum obat ini pada malam hari ya. Minum obat ini pada malam hari agar kita saat malam bisa ketika obat ini bereaksi, kita bisa langsung istirahat. Oke anak-anak, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai soal yang ada di dalam materi AN, materi buku AN hari ini. Nah, ini adalah materi kita. Anak-anak bisa mencermatinya kembali, bisa mengerjakan, anak-anak boleh mengerjakan soal-soal yang lain. Anak-anak bisa mengerjakan soal-soal paket 1 sampai ada paket berapa itu? Sampai paket 9. Itu anak-anak bisa mengerjakan. Anak-anak kesulitan di numerasi, anak-anak boleh memperdalam di materi numerasinya. Anak-anak kesulitan di literasi, anak-anak boleh mengerjakan di literasinya. Jadi anak-anak boleh itu dikerjakan, tidak harus menunggu perintah Bapak Ibu guru untuk mengerjakan halaman ini. Anak-anak boleh itu untuk mencoba untuk berlatih mandiri, berlatih untuk mengerjakan sendiri. Nah, nanti kalau ada kesulitan, anak-anak boleh WA sama Bapak Ibu guru. Anak-anak boleh WA, oh ini ada materi yang sulit nih Bu, di halaman sekian paket ini. Nah, anak-anak boleh tanyakan jawabannya apa ya Bu kira-kira. Nah, anak-anak boleh tanyakan ke Bapak Ibu guru. Oke anak-anak, sekian dari Pak Yandri. Pak Yandri akhiri, anak-anak tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, ya. Tetap semangat beribadah, semangat berdoa. Jangan lupa untuk sholat duha pada hari ini ya. Mumpung waktunya masih pagi, masih cukup waktu setelah pendalaman materi ini untuk melakukan sholat duha. Oke, Pak Yandri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak Radiman, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih Pak Yandri yang telah kita mudah-mudahan belajar dan tempo belajarnya ya, nggak usah lama-lama tapi sering gitu aja ya. Jadi kalau belajar nggak usah lama tapi seringnya itu frekuensinya banyak gitu loh ya. Karena kalau sekali tapi lama itu kadang konsentrasi ke belakangnya hilang. Bisa tadi yang dipesankan Pak Yandri ya, dibuka bukunya AN, kalau pas mood itu dibuka aja. Nah, mungkin satu soal aja mungkin ya, atau 1 sampai 5 saja. Nanti kalau nggak tahu bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru gitu ya. Dan mudah-mudahan juga saya harapkan yang belum semangat ya, belajar untuk semangat. Supaya karena ini pengalaman baru bagi kalian semuanya, dan nanti akan dipraktekkan juga ketika nanti akan itu nanti kan memakai caranya seperti ini. Kalau kalian mulai hari ini sudah senang, sudah mulai belajar membaca sudah senang, sudah mulai memecahkan masalah sudah tidak ya. Jadi nggak ada perasaan males gitu ya. Saya harapkan tidak seperti itu. Biasakan kita itu selalu concern, senang, dan terbiasa untuk sering-sering bertanya, belajar, dan seterusnya. Harapannya itu ya. Jadi latihan ini bukan berarti menambah beban kalian, tetapi ini memberi suatu pengalaman yang baru, yang bermanfaat untuk kedepannya. Tetap semangat ya. Alhamdulillah. Saya kira sampai di sini dulu pembelajaran kali ini, pendalaman materi literasinya. Kita jumpa di
hari Sabtu ya. Nanti ditengok di grup. Kalian belajar dulu apa, ditengok ya. Tengok, baca. Tapi sebelumnya mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan ke anak-anak kepada Bapak Ibu Guru, monggo. Bu Titik, Bu Suci. Saya menyampaikan sedikit ya Pak. Jadi monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Bu Suci akan menyampaikan hal-hal yang akan anak-anak kerjakan nanti saat gladi bersih dan AN hari H. Ya, jadi selain materi literasi dan numerasi yang sudah dipelajari selama ini, nanti akan ada juga materi survei karakter. Yang pertama, yang kedua ada juga survei lingkungan belajar. Nah, untuk survei karakter ini, apa yang akan anak-anak kerjakan? Jadi, survei karakter ini akan menilai sikap anak-anak saat menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan profil pemuda Pancasila. Apa itu profil pemuda Pancasila? Jadi, yang bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian ada gotong royong, ada kemandirian, ada kreativitas, ada berpikir kritis, ada juga kebinekaan global. Nah, dalam soalnya nanti bentuknya akan disajikan kasus ya, kasus atau masalah. Nah, di situ anak-anak diminta untuk memilih jawaban yang terbaik. Jawaban dari pilihan A, B, C, D itu cari sikap yang baik itu seperti apa untuk menghadapi kasus yang diberikan. Jadi lebih banyak ke soal-soal seperti PPKN itu. Jadi sikap yang seharusnya bagaimana? Seperti itu. Itu yang survei karakter. Kemudian untuk survei lingkungan belajar, untuk survei lingkungan belajar ini yang akan dinilai itu adalah berupa survei fasilitas kelengkapan belajar anak-anak baik di rumah maupun di sekolah. Itu yang akan diberikan soal di survei lingkungan belajar. Untuk itu, untuk yang survei lingkungan belajar ini isikan sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apa yang kalian alami, apa yang dirasakan selama ini. Nah, itu silakan dijawab. Jadi sejujur-jujurnya seperti itu. Kalau yang survei karakter itu pilih sikap yang baik-baik. Kalau yang survei lingkungan belajar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Itu tentang materi yang akan diujikan nanti di gladi bersih insya Allah hari Senin dan Selasa. Dan juga saat AN tanggal 22 dan 23. Itu ya. Lalu ada lagi, ini ada evaluasi hasil simulasi kemarin ya. Jadi ada beberapa jawaban anak-anak itu yang kosong. Meskipun anak-anak sudah mengerjakan. Kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi yang pertama memang sistemnya, tapi ada kemungkinan seperti yang Bu Suci sampaikan saat anak-anak di kelas sebelum mengerjakan bahwa untuk menaik turunkan soal jangan menggunakan roda yang ada di mouse, tapi gunakan scroll bar yang ada di samping kanan soal yang berupa penggaris, bisa diklik pakai mouse terus dinaik turunkan. Itu akan lebih aman dibanding ketika menggunakan roda mouse-nya. Nah, jawabannya ini ada contoh apa dari siswa sekolah lain yang apa namanya terrekap kosong gitu. Bentar. Coba ini. Nah, bisa tampak di layar? Tampak mboten nggih, Pak? Nah, baik, ini seperti ini ya anak-anak. Ini di daftar soal.
Jadi ada yang warna biru muda dan warna putih gitu ya. Kalau yang warna biru ini artinya sudah anak-anak kerjakan. Jadi sudah dikerjakan, tapi begitu dicek ada bagian nomor yang tercentang, tapi ada yang kosong, padahal itu sudah diisi. Nah, kejadian ini kemungkinan ada pergerakan mouse tadi yang dilakukan anak-anak, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang seharusnya memakai scroll bar yang ada di sebelah kanan soal, tapi anak-anak menggerakkan mouse-nya itu memakai roda pada mouse. Jadi angka di sini nomor 1, nomor 6, nomor 7 terlihat kosong, tidak tercentang. Maaf. Nah, lalu bagaimana solusinya nanti anak-anak sebelum? Kan soal itu kan ada beberapa paket ya. Jadi paket 1 selesai, nanti akan lanjut ke paket berikutnya. Begitu kan, mulai dengan paket berikutnya. Itu sebelum melanjutkan ke paket berikutnya, cek dulu di daftar soal, kemudian dilihat apakah di setiap nomor yang sudah dikerjakan itu tercentang atau belum. Jika belum tercentang, maka ulangi lagi, klik nomor yang belum tercentang, kemudian diisi kembali. Seperti itu. Supaya nanti hasil yang masuk itu maksimal, tidak ada yang kosong. Seperti itu, nggih. Mudah-mudahan bisa dipahami info dari Bu Suci. Begitu Pak Radiman, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Suci yang telah memberikan beberapa hal. Tadi ada 4 macam ya Mas ya. Karakter, jangan lupa. Kalau karakter tadi ada nanti soalnya yang berupa masalah, kalian memilih. Nah, acuannya adalah, kalau karakter itu adalah pengalaman dengan norma dan keadaan ya. Jadi kalau anak mengalami suatu masalah, tentunya kalian punya pengalaman dan ingat norma. Norma itu aturan yang berlaku. Nah, nanti kalian mesti bisa menyimpulkan, oh kalau masalah seperti ini, sikapku akan seperti ini ya. Jadi kalian harus bisa memilih dengan mantap saja. Ya. Yang penting acuannya adalah norma ya, dan pengalamanmu sendiri. Itu nanti akan menimbulkan sikap dengan masalah yang ada. Dan yang kedua tadi tentang lingkungan belajar ya, kalau itu nggak usah kalian pelajari, ngapalin nggak usah, tapi secara pengalaman nanti kalian bisa menyebutkan ya. Tentunya ini kalian sering belajar menggunakan apa saja, nah itu nanti kan selalu ingat ya. Di sekolah misalnya, sekolah itu kalau kalian sudah berapa tahun ya, 5 tahun ya, tentunya sudah mengenal sekolah kita. Nah, hal-hal yang baru, yang mungkin belum tersampaikan pada kalian, mungkin di hari yang lain akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru ya, tentang lingkungan sekolah yang mana kalian belum mengenalnya. Dan yang berikutnya tadi tentang kalian dalam melaksanakan atau mengisi tes harus dengan cermat, terutama penggunaan mouse ya. Tadi disampaikan Bu Suci, hati-hati penggunaan mouse ketika mau pindah itu rodanya nggak usah difungsikan tapi di scroll ya. Dan tadi ada juga masalah apa yang tadi ya? Ada yang ingat? Pemalah lali. Jadi sebelum pindah ke tahap berikutnya kalian disuruh apa? Ngecek kembali agar nanti jawabannya itu bisa tepat dan bisa terekam, tidak seperti yang tadi ada yang warna apa ya tadi putih sama hitam tadi ya, yang belum, itu artinya belum dikerjakan dengan baik karena kesalahan kita yang disengaja maupun tidak. Jadi begitu ya. Mohon besok dipraktekkan ketika gladi bersih dan mudah-mudahan nanti hasilnya adalah hasil yang terbaik, apalagi nanti pas ketika hari H, mudah-mudahan. Amin. Saya kira sampai di sini dulu. Kalau Bu Titik ada, Bu Titik?
Kalau tidak ada, kita live saja ya, Bu, Pak Yandri. Ya Pak, Bu Titi baru di kelas soalnya. Oh Nggak ya. apa-apa. Oh ya. Baik, terima kasih. Kita cukupkan sekian. Jangan lupa kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Terima kasih. Selamat beraktivitas. Maaf apabila Bapak Ibu guru dalam mendampingi kalian belajar di pagi hari ini banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Ya.